Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Mufid, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang motor bakar, yaitu di mana sebagai tugas mata kuliah media pembelajaran. Ya, yang ada di sini ya, sudah kelihatan semua part-partnya atau bagian-bagiannya. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu motor 2 tak. Sebelum kita pelajari lebih jauh, pertama-tama adanya pembakaran ya, motor namanya motor bakar. Untuk suatu pembakaran itu harus terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama untuk pembakaran itu pertama ada BBM atau bahan bakar, yang kedua itu ada udara, yang ketiga itu ada api, ya. Untuk suatu motor bakar harus ada 3 unsur. Kalau salah satunya enggak ada berarti kan tidak terjadi pembakaran, proses pembakaran. Yaitu yang pertama itu BBM atau bahan bakar dan udara. Bahan bakar dan udara sendiri itu ada perbandingannya. Untuk standarnya atau istilahnya AFR-nya, air fuel ratio, itu 14,7:1, yaitu 14,7 itu untuk udara dan 1 untuk bahan bakar. Dan api sendiri itu yang dihasilkan dari percikan bunga api dari busi. Nah, dan selanjutnya ini lanjut ke sistem mekanisnya. Sistem mekanisnya itu proses kerjanya. Untuk proses kerja sendiri itu yaitu motor 2 tak. Yang kita pelajari yaitu motor 2 tak. Dimana pada motor 2 tak itu untuk siklusnya 1 kali siklus, yaitu untuk geraknya atau 2 kali gerak piston 1 kali putaran poros engkol. Berbeda dengan motor 4 tak. Kalau 4 tak itu pistonnya bergerak 4 kali dan poros engkolnya itu bergerak 2 kali. Itu untuk siklusnya, ya. Sudah, kita bisa lihat di silindernya di sini. Pada silinder motor 2 tak itu untuk keluar masuknya bahan bakar nanti ini pertama-tama ini ada lubang intake manifold, yaitu dari karburator, yang campuran bahan bakar dan udara itu akan masuk melalui ini intake manifold. Terus kemudian hasil pembakaran itu akan keluar melalui exhaust atau yang salurnya ke knalpot. Di sini kemudian pada silinder 2 tak itu terdapat lubang-lubang, ya banyak sekali ya di sini ya. Di sini ada namanya lubang bilas, ini di samping kanan kiri itu ada dua salurannya. Itu di sini ada lubang bilas. Terus kemudian ini ada selang. Nah, ini selang yang salurannya ke ruang crankshaft, yaitu ini fungsinya nanti kita bahas. Ini fungsinya sebagai pompa bahan bakar. Ini ya. Terus kemudian ada ini poros engkol dan pistonnya. Piston. Untuk piston sendiri ini ya sangat kecil ya. Sangat kecil sekali ini. Coba kita ukur berapa untuk diameternya. Diameternya 42 mm ya, 42 mm. Terus ini untuk pada piston pastinya ada namanya ring piston. Nah, ring piston ini fungsinya untuk mencegah kebocoran kompresi. Pada motor 2 tak kompresi itu terjadi, ada 2 kompresi, yaitu primer dan sekunder. Yang primer itu di atas piston, sekunder itu di bawah piston. Makanya di sini pada crankshaftnya itu ada namanya seal. Nah, ini untuk mencegah kebocoran. Ini sealnya, seal crankshaft. Nah, ini
coba kita rakit ya. Oh ya, perlu diketahui untuk pada piston itu biasanya pada umumnya itu ada tanda panah, atau biasanya untuk segitiga, untuk tanda panahnya sendiri itu ya diarahkan ke lubang exhaust atau lubang ke knalpot, lubang knalpotnya. Kita pasang. Nah, ini untuk crankshaftnya, untuk bodinya. Oke ya, sudah terpasang untuk komponen. Ada silinder, ada bodi crankshaft. Terus kemudian selanjutnya, nah untuk komponennya, nah ini flywheel. Nah, ini flywheelnya, dimana satu komponen ini sebetulnya banyak sekali fungsinya. Nah, dimana flywheel ini sebagai ada sirip-siripnya di sini sebagai kipas atau pendingin dari mesin. Terus kemudian ada magnetnya juga ini. Nah, ini ada magnetnya, lumayan kuat sekali ini ya magnetnya. Itu nanti hubungannya dengan CDI atau koilnya. Ini akan sebagai pembangkit listriknya nanti untuk yang menghasilkan percikan bunga api ke busi. Fungsi flywheel sendiri itu sebagai penyimpan tenaga dan menyalurkan tenaga. Nah, ini seperti ini. Nanti kemudian dari ini CDI atau koilnya ini dipasangkan pada bodinya, dan kemudian di sini nanti ketika ini akan berputar, ini otomatis nanti akan membangkitkan listrik, menghasilkan daya, menghasilkan arus listrik ya, dan akan membersihkan bunga api pada busi, membersihkan bunga api pada busi. Selanjutnya ini ya tadi yang belum kita bahas. Selanjutnya kita bahas yang ini sebagai fungsinya saluran pompa bahan bakar dari motor ini tentunya. Belum kita ketahui ya ini motor apa sih sebetulnya. Sebetulnya ini motor dua tak, yaitu motor atau mesin chainsaw, mesin chainsaw. Dimana untuk kelebihannya untuk mesin chainsaw itu ketika dibolak-balik, istilahnya dibolak-balik seperti apapun itu nggak akan masalah, mesinnya akan tetap hidup. Yaitu ya fungsi dari pompa bahan bakar tersebut ini ya, dimana bahan bakar tetap akan mengalir ketika kondisi mesin hidup. Nah, selanjutnya ini ya kita akan bahas di sini. Ini untuk karburatornya. Karburator sendiri itu ada dua fungsi di sini ya. Ada pompa bahan bakarnya di sini. Ada membran-membrannya banyak sekali di sini. Ada membran pompa bahan bakar. Itu nanti akan kerja mekanisnya itu dihasilkan dari kevakuman di ruang crankshaft. Ini otomatis nanti akan mengemis atau istilahnya memompakan bahan bakar. Ini yang salurannya, nanti ini saluran bahan bakarnya. Nah, di sini ada filternya, filter bahan bakar. Filter bahan bakar ini masuk nanti ke tangki bahan bakarnya di sini. Terus kemudian di sini ada ruang, yaitu ruang karburatornya, ruang bahan bakarnya, istilahnya ruang bahan bakar untuk menyimpan bahan bakarnya. Ya, di sini juga ada membrannya di sini. Di sini juga ada jarum istilahnya
Kalau itu untuk jarum pengaturan bahan bakarnya di sini. Ya, di sini juga ada ini. Kalau pada karburator mobil mungkin ada istilahnya primer dan sekunder gitu untuk aliran campuran bahan bakar. Ketika ya ini di sini ada L dan H. L itu ketika low atau RPM rendah sampai RPM menengah. Terus kemudian di sini ada setelan H di situ untuk putaran menengah sampai putaran tinggi. Ya, di sini nanti ini ada membrannya. Ketika bahan bakar full di sini otomatis nanti akan menutup. Nah, ini di sini ini sebagai yang untuk mengatur suplai bahan bakarnya itu di sini. Nah, ketika bahan bakar habis nanti otomatis ini akan terbuka, yaitu terdorong oleh vakuman dari membran ini. Ya, saya rasa cukup untuk pembelajaran kita atau kita membahas tentang motor 2 tak. Kiranya cukup. Sekian, ada kesalahan mohon maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.